Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 1. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 6, subtema 1, yang pertama kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Apa ya teks eksplanasi? Pada teks eksplanasi, kita akan belajar mengenai apa itu teks eksplanasi, dan kemudian kita akan belajar mengenai kata kunci pada paragraf. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu bersifat fakta atau sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kata kunci pada paragraf adalah kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Ayo membaca. Berikut ini contoh dari teks eksplanasi. Bacalah teks yang berjudul Sumber Energi Panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua telapak tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua buah benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua buah benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua buah benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Ayo berdiskusi. Setelah kita membaca teks eksplanasi tersebut, sekarang marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Berikut ini adalah contoh dari sumber-sumber energi panas. Yang pertama, energi panas matahari. Yang kedua, energi panas api. Dan yang ketiga, energi panas dari benda yang bergesekan. Nomor 3, apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Manfaat energi panas matahari bagi makhluk hidup, yang pertama bagi manusia, misalnya untuk menjemur pakaian, menjemur padi, menjemur ikan asin, membuat garam, dan membuat pembangkit listrik energi matahari dengan sebuah alat yaitu panel surya. Yang kedua, manfaat matahari bagi hewan atau binatang, misalnya untuk menghangatkan tubuh. Dan yang ketiga, manfaat matahari bagi tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat atau memasak makanannya sendiri dengan bantuan matahari dan zat hijau daun atau klorofil. Selanjutnya,
Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita yaitu dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit dan menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita pada zaman dahulu menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian, api sangat penting dalam kehidupan manusia. Apa judul bacaan di atas? Dari teks yang sudah kita baca tadi, judul bacaannya yaitu sumber energi panas. Dengan demikian, judul bacaan pada teks di atas adalah sumber energi panas. Nomor 2, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh berikut. Untuk paragraf 1, kata kuncinya yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Selanjutnya, kata kunci untuk paragraf 2 yaitu kegunaan dari matahari. Dan kata kunci untuk paragraf 3, cara menghasilkan energi panas. Kata kunci untuk paragraf 4, asal mula api. Nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Dari teks yang sudah kita baca tadi, kita dapat membuat kesimpulan. Simpulannya adalah sumber energi panas yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan panas seperti energi matahari, api, dan gesekan 2 buah benda. Sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Sumber energi panas. Berikut ini beberapa contoh sumber-sumber energi panas. Yang pertama, energi panas dari matahari. Yang kedua, energi panas dari api. Yang ketiga, energi panas dari listrik. Dan yang keempat, energi panas dari 2 buah benda yang digosokkan. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Berikut ini beberapa contoh dari sumber energi panas. Yang pertama, matahari. Yang kedua, api. Yang ketiga, listrik. Dan yang keempat, gesekan permukaan pada 2 buah benda. Energi panas dari matahari. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari memiliki banyak manfaat bagi tumbuhan dan manusia. Bagi tumbuhan, matahari membantu pada proses fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuh-tumbuhan memasak makanannya sendiri. Energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan. Yang pertama, untuk menjemur baju. Yang kedua, untuk menjemur padi yang sudah dipanen. Yang ketiga, untuk membantu dalam proses pengeringan dalam pembuatan garam. Yang keempat, untuk menjemur ikan asin. Yang kelima, untuk menghangatkan tubuh dan memperoleh vitamin D. Yang keenam, untuk pembangkit listrik tenaga matahari dengan sebuah alat yang bernama panel surya. Selanjutnya, sumber energi panas dari api. Api adalah cahaya panas yang dikeluarkan apabila suatu benda terbakar. Berikut ini manfaat energi panas dari api. Yang pertama, digunakan untuk memasak. Yang kedua, digunakan untuk merebus air. Dan yang ketiga, digunakan untuk menghangatkan tubuh. Dan dapat juga digunakan sebagai sumber penerangan. Misalnya, pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan api obor untuk sumber penerangan. Sumber energi panas yang ketiga yaitu listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi sumber energi panas. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Beberapa benda elektronik yang menghasilkan energi panas antara lain, yang pertama setrika listrik, yang kedua penanak nasi, yang ketiga kompor listrik. Benda-benda elektronik ini dapat merubah energi listrik menjadi energi panas. Sumber energi panas yang keempat yaitu gesekan 2 buah benda. Gaya gesekan dapat menimbulkan energi panas apabila terjadi gesekan 2 buah benda yang dapat menghasilkan panas. Seperti contoh pada gambar di atas, yaitu gesekan antara ban kendaraan
dengan permukaan jalan. Selain itu, ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan juga akan menimbulkan sumber energi panas. Pada zaman dahulu, orang-orang menghasilkan api dengan menggesekkan dua buah benda. Misalnya menggesekkan permukaan kayu dengan benda-benda yang kering sehingga menghasilkan percikan api. Ayo berdiskusi. Setelah kita memahami sumber-sumber energi panas, sekarang kita akan berdiskusi mengenai kegiatan, alat yang digunakan, serta sumber energi panas yang digunakan. Misalnya, pada kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan jika berupa panci atau kompor, maka sumber energi panasnya yaitu dari api. Sedangkan jika alat yang digunakan adalah alat penanak nasi elektrik, maka sumber energi panasnya yaitu dari listrik. Berikut ini adalah contoh kegiatan dan alat yang digunakan serta sumber energi panas yang digunakan. Pada kegiatan memperbaiki alat elektronik, misalnya alat yang digunakan yaitu solder listrik, maka sumber energi panasnya dari listrik. Dan jika menggunakan solder uap, maka energi panasnya juga berasal dari listrik. Kegiatan yang ketiga yaitu menyetrika baju. Jika setrika yang digunakan adalah setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan yaitu dari listrik. Tetapi, jika setrika yang digunakan adalah setrika arang, maka sumber energi panasnya yaitu berasal dari api arang. Dan kegiatan yang keempat yaitu kegiatan memasak air. Jika kita menggunakan alat berupa panci dan kompor, maka sumber energi panas yang digunakan yaitu api yang berasal dari kompor. Tetapi, jika kita menggunakan ketel listrik, maka energi panas yang digunakan berasal dari sumber energi listrik. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.